Halo semuanya, selamat datang di video kelompok kami. Di sini kita akan menjelaskan terkait teori dalam kepemimpinan dan berbagai isu dalam kepemimpinan. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum itu kita harus tahu apa itu pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya soal jabatan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan kemampuan membimbing orang lain secara efektif. Yang selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah sekumpulan konsep atau pandangan yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat menjadi pemimpin yang efektif. Lalu ada berapa teori kepemimpinan? Terdapat 4 teori dalam kepemimpinan. Teori sifat. Teori ini berpendapat bahwa seseorang menjadi pemimpin yang efektif karena ia memiliki sifat-sifat bawaan tertentu yang membedakannya dari orang lain. Teori perilaku. Teori ini fokus pada apa yang dilakukan pemimpin, bukan pada sifatnya. Teori perilaku menegaskan bahwa kepemimpinan bisa dipelajari melalui pelatihan dan pengalaman. Teori lingkungan. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling benar. Pemimpin harus fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi yang berubah. Teori transformasional. Teori ini menekankan kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi anggotanya mencapai potensi maksimal. Teori ini sangat relevan untuk organisasi modern yang membutuhkan perubahan dan inovasi. Kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan bersama secara harmonis. Selanjutnya, ada karakteristik pemimpin yang efektif. Kesatu ada visioner, komunikatif, empatik, teladan, kreatif dan inovatif, motivator, dan tanggung jawab. Langkah-langkah menjadi pemimpin yang efektif. Menetapkan tujuan dan indikator efektivitas. Seperti pencapaian kerja, kepuasan kinerja, dan keterlibatan dari anggota. Melakukan observasi perilaku pemimpin. Dengan cara berkomunikasi, mengambil sebuah keputusan, dan mengelola suatu konflik. Melibatkan umpan balik anggota organisasi. Untuk menilai bagaimana pemimpin mempengaruhi suasana kerja dan motivasi dari tim. Menganalisis kesesuaian gaya kepemimpinan. Apakah pemimpin mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kondisi dari organisasi? Lihat dan mengevaluasi hasil kinerja tim. Baik secara keseluruhan dari aspek produktivitas, maupun keharmonisan hubungan antar anggota. Selanjutnya, ada isu kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam keberhasilan organisasi, namun sering menghadapi tantangan. Seperti krisis nilai, integritas, dan gaya kepemimpinan. Pemimpin modern dituntut fleksibel, melek digital, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. Rendahnya representasi perempuan juga menjadi isu, meski kepemimpinan perempuan cenderung lebih empatik. Oleh karena itu, kepemimpinan transformasional dan etis dinilai paling relevan di era modern. Kepemimpinan berperan penting dalam mencapai keberhasilan organisasi karena mampu mengarahkan, memotivasi, dan mempengaruhi anggota. Efektivitas kepemimpinan dibentuk oleh kemampuan pemimpin menyesuaikan gaya dan strategi dengan situasi organisasi. Di era modern, pemimpin harus adaptif, visioner, berintegrasi, serta mampu menghadapi tantangan seperti krisis etika dan perubahan digital. Dengan demikian, kepemimpinan yang ideal adalah yang berlandaskan nilai moral, fleksibel terhadap perubahan, dan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia.